warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Arda Kusnia Alfarid dalam podcast Suara Bintara. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai tema pendidikan. Pada sore hari ini kita membahas tema yang spesial nih mengenai SMK 2 Boyolangu Tulungagung. Nah, langsung saja dengan narasumber kita pada sore hari ini dengan Bapak Kepala Sekolah. Silakan perkenalan dulu, Pak. Terima kasih. Saya Ibnu Subroto, Kepala SMK Negeri 2 Boyolangu yang sekarang tentunya ya. Kebetulan saya bertugas di sekolah ini mulai tahun kemarin pada bulan Desember, begitu Mbak. Alamat rumahnya mana, Pak? Saya asli dari Trenggalek, jadi setiap hari saya 30 km dari sekolah gitu. Iya. Berapa jam nih, Pak, perjalanannya? Antara 45 menit sampai 1 jam ke depan kira-kira nyampe gitu ya. Oke, nah pada malam hari ini kita menghadirkan dua narasumber nih. Ini dengan si Humas ya, Bu? Ya. Wakahumas. Wakahumas, silakan perkenalan dulu nih, Bu. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Ibu Rani Nurwidya. Saya kebetulan memang salah satu guru di SMK Negeri 2 Boyolangu di bidang kecantikan, dan saat ini saya diberi tugas untuk membantu di bidang Wakahumas. Itu. Oke. Nah, di SMK 2 Boyolangu Tulungagung ini pernah meraih rekor muri nasional ya, Pak? Iya, betul. Jadi Itu kemarin ceritanya gimana sih, Pak? kan di sekolah sekarang itu ada dua hal penting yang menjadi penekanan. Jadi literasi sama numerasi ya Bu Rani ya. Nah, jadi kita lebih menonjol di bidang literasinya gitu. Iya. Jadi pada saat literasi dikumandangkan di seluruh sekolah, bagaimana anak mau membaca, aktif membaca, kemudian minat bacanya menjadi tinggi, maka disitulah kita berharap anak-anak nanti juga semakin mudah untuk menambah ilmu pengetahuannya. Dan kita alhamdulillah tahun kemarin dengan capaian rekor muri ini mudah-mudahan benar-benar berdampak bahwa anak-anak SMK 2 Boyolangu merupakan salah satu siswa-siswi yang memang mempunyai minat baca yang tinggi dan mempunyai kemauan untuk belajar lebih tinggi. Seperti itu. Oke. Nah, lalu ini perkembangannya nih Pak dari awal biasanya dulu dipanggil apa Pak? SMKK ya? SMKK ya, SMKK ya. Dari perkembangannya ini sejauh apa sih Pak? SMKK itu sebenarnya kan istilah lama sebelum ada nama SMK. Jadi pada waktu itu kelompok sekolah kejuruan itu ada 3 atau mungkin 4 ya. Ada kelompok bidang teknologi rekayasa, kalau dulu namanya STM. Nah, kemudian ada kelompok bisnis dan manajemen, itu SMEA. Kemudian ada kelompok pariwisata ya kita ini. Kemudian ada lagi SMK pertanian ya Bu ya, SMK pertanian. SMK pertanian ada kelompoknya sendiri. Dan kita termasuk yang di kelompok bidang pariwisata tadi, sehingga akrab di istilahkan SMKK itu. Saya hampir lupa juga nih apa Bu SMKK itu. Setelah menengah kepandian keputrian gitu. Sehingga di sana siswa-siswi kita mayoritas memang perempuan putri seperti itu. Iya. Kalau untuk perkembangannya nih Pak dari awal panjenengan masuk sampai sekarang nih, perkembangannya sejauh mana? Sedikit ke belakang lagi, jadi sekolah di SMK di Indonesia itu ada grade-nya. Jadi mulai dari SMK, ya biasalah SMK semua sekolah begitu berdiri ya seperti itu SMK. Istilahnya apa? Gelarnya apa? Nggak ada. Di SMK, di sekolah kita di Indonesia ini ada beberapa atribut yang menandai beberapa capaian kualitas untuk SMK itu. Jadi kalau SMK 2 Boyolangu ini alhamdulillah kita sudah masuk menjadi sekolah adiwiyata mandiri ya Bu ya. Kelompok adiwiyata mandiri itu kalau tidak salah adiwiyata itu ceritanya ada sekolah yang punya kepedulian dengan lingkungan yang tinggi. Sedangkan mandiri itu sendiri adalah level untuk sekolah adiwiyata yang tertinggi kira-kira ya, tertinggi seperti itu. Kemudian yang berikutnya dulu kita juga bersertifikat ISO. Nah, ini Bu Rani ini pakarnya ISO dulu.
yang bidangnya ISO itu. Kemudian berikutnya capaiannya sekolah kita juga yang terakhir itu kita termasuk COE. Sekolah COE itu Center of Excellence. Ini beliau juga yang bidangi. Ya gitu. Kemudian yang berikutnya istilah COE itu berubah menjadi Sekolah Pusat Keunggulan atau SMKPK. Jadi SMK 2 Boyolali itu sekarang berstatus menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Harapannya apa? Gimana Bu yang SMKPK itu? Gini, jadi untuk harapannya ke depan SMKPK itu bisa menjadi istilahnya contoh ya di lingkungan sekitarnya dan memberikan dampak yang positif kepada dan mengimbaskan kepada sekolah-sekolah di sekitarnya bagaimana untuk membangun sekolah itu agar maju bersama. Jadi di dalam SMKPK itu kita memiliki sekolah binaan beberapa sekolah mitra kita yang bekerja sama baik dalam proses pembelajaran maupun dalam proses uji sertifikasi. Biasanya mereka itu menggabung ke sekolah kita. Mungkin mereka terkendala sarana bisa ke sekolah kita dan lain sebagainya. Terkait dengan SDM sharing, jadi kalau kita ada kegiatan MGMPS, nah kita melibatkan dari sekolah-sekolah yang menggabung dengan kita. Harapannya nanti dengan adanya SMK Pusat Keunggulan itu kita bisa maju bersama dengan lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita, begitu. Nah ini kalau untuk SMK 2 Boyolali nih Pak, ini jurusannya nih apa aja? Yang pertama jurusan kalau istilah dulu, kalau sekarang apa Bu Bu? Konsentrasi keahlian. Jadi ini perlu juga kita sampaikan ke masyarakat bahwa kalau nama dulu jurusan, sekarang itu konsentrasi keahlian. Ini istilah baru. Ya intinya sama. Jadi kita mempunyai 5 jurusan. Yang pertama itu kuliner atau tatap muka zaman dahulu ya. Iya. Kemudian ada yang kedua itu tata kecantikan. Kecantikan kulit dan rambut. Nah, yang ketiga itu ada jurusan busana. Tata busana. Desain dan produksi busana itu nama yang sekarang. Kemudian yang berikutnya ada perhotelan. Dulu perhotelan tetap ya, perhotelan tetap. Kemudian yang terakhir kita punya jurusan pelayanan perbankan atau kalau dulu akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi tingkat AKL itu 5 jurusan yang kita punya dan insya Allah semuanya handal gitu ya. Jadi yang paling favorit mana? Semuanya favorit ya gitu. Dari semua kejurusan ini mengadakan kerjasama dengan sebuah perusahaan apa enggak Pak? Tidak hanya sebuah. Ini nih yang punya datanya. Mau nggak Mas? Iya, jadi dari berbagai macam jurusan tadi semuanya memiliki kerjasama dengan industri sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Karena apalagi di industri pariwisata itu memang karakteristiknya industrinya memang istilahnya tidak seperti PT besar gitu. Jadi kita menjalin dengan banyak industri karena kalau mungkin PT kita bisa menampung banyak alumni ya, tapi kalau dari kita karena karakteristiknya industri pariwisata tentunya yang banyak itu di bidang perhotelan. Jadi kita juga kerjasama bersama dengan hotel-hotel besar baik di Tulungagung maupun di luar Tulungagung seperti Surabaya, Sidoarjo, Batu, Malang, Jogja seperti itu untuk kerjasama dengan sekolah kita baik dari pembelajarannya maupun buat tempat kerja ataupun PKL anak-anak seperti itu. Tidak hanya perhotelan dan kuliner saja, dan itu di kecantikan pun juga banyak industri yang bergabung dengan kita dan memang banyak industri alumni-alumni kita yang sudah menjadi industri sehingga jadi partner kita untuk mengembangkan anak-anak seperti itu. Kalau dari alumni nih Bu, ini kalau dari alumni itu rata-rata tuh memilih untuk membuka usaha sendiri atau ikut ke perusahaan Bu? Kalau dari alumni itu rata-rata dia memang pertamanya dia bekerja, terus kemudian setelah dia dapat pengalaman dia membuka usaha sendiri ya. Jadi ada juga jadi tergantung karakteristik jurusannya seperti itu ya. Terus kemudian ada juga anak yang dia kuliah tetapi dia juga tetap sambil bekerja untuk karena memang kompetensi yang dia miliki itu kompetensi real sehingga dimanapun dia bisa menerapkan kompetensinya untuk mencari sebuah pekerjaan atau income gitu.
Lalu ini untuk fasilitas yang dipunyai SMK 2 Boyolangu ini meliputi apa saja? Oh, luar biasa sekali, Pak. Jadi SMK 2 Boyolangu itu yang pertama dari jurusan kuliner tadi ya. Iya. Kuliner itu kira-kira kalau dibandingkan di Jawa Timur ini SMK 2 Boyolangu lah yang paling lengkap. Saya bisa membandingkannya kemarin waktu di SMK di Surabaya. Yang kebetulan ketempatan sebagai lomba keterampilan siswa tingkat nasional, itu peralatannya tidak secanggih di SMK 2 Boyolangu. Ada kalau di kuliner itu ada oven atau alat masak yang lain itu made in gitu ya, made in-nya Austria. Jadi pada saat ada kunjungan dari teman-teman dari manajemen Hotel Arya dari Gajayana Malang waktu itu, beliau sempat cerita begini, ini Pak, alatmu ini kalau saya ngajukan ke manajemen hotel, saya belum tentu dikasih. Ini setara dengan hotel bintang 4 ini Pak, gitu Pak. Jadi salah satu contohnya seperti itu. Kemudian di kecantikan itu kalau anak-anak praktek atau anak-anak sedang melaksanakan pembelajaran di sana, anak-anak yang salah satunya kita sarankan untuk membeli alat yang tidak murah-murahan. Jadi memang di sana itu arahannya apa? Supaya nanti begitu lulus alat itu juga masih bisa digunakan. Dan semakin akrab dengan tangannya. Ini yang kita terapkan sehingga semakin dia cinta dengan alatnya, maka si anak itu akan mampu mencintainya dan mampu menghasilkan apa yang diinginkan. Mau cari duit, mau cari job di mana, ya seperti itu. Sedangkan di sekolah sendiri, mulai dari apa boleh kecantikan ini, ibu ini kecantikan juga jurusannya. Mau nggak Bu? Iya, kalau dari segi peralatan, alhamdulillah sekolah kita itu di Jawa Timur juga termasuk yang sekolah yang lengkap ya. Karena kita juga ketika ada lomba di Jawa Timur gitu kita juga bisa bersaing di mungkin di 3 besar, di 5 besar gitu, juara 2 atau berapa seperti itu ya. Seperti kemarin LKS lomba bidang pastry ya and confectionery itu kita meraih juara 2 di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan itu kita saingannya dengan SMK 6 Surabaya maupun 3 Malang, kita juga gak kalah meskipun kita berada di pinggir ya agak jauh dari ibu kota provinsi, tapi kita tidak kalah ya terkait dengan potensi dan peralatannya. Terus kemudian terkait peralatan tadi ya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, memang kita menghimbau ketika beberapa peralatan yang dimiliki anak-anak secara mandiri itu kita himbau untuk yang lumayan yang bagus yang bisa digunakan. Karena apa? Anak-anak itu belum lulus dia sudah bisa mencari uang. Jadi ketika dia mendapatkan ilmu misalnya keterampilan misalnya di kecantikan rias gitu ya. Nah, mereka sudah dapat ilmu itu. Nah, nanti di kelas 11 itu dia sudah berani untuk membuka jasa untuk rias, biasanya pas event karnaval atau wisuda. Nah, itu anak-anak itu lari sekali untuk seperti itu. Jadi kalau insya Allah kalau di sekolah kita itu untuk pengembangan kompetensinya dan mungkin untuk setelah selesainya sekolah di SMK 2 Boyolangu itu insya Allah mereka bisa mandiri secara finansial seperti itu. Jadi menumbuhkan semangat untuk berwirausaha karena memang di sekolah juga diajarkan mereka untuk berwirausaha seperti itu. Iya. Berarti termasuknya sudah lengkap lah Bu ya. Hampir lengkap. Iya, hampir lengkap, tapi memang ada beberapa yang dimiliki alat secara mandiri gitu. Jadi kalau peralatan secara besar, perabotan secara besar itu di sekolah tersedia lengkap. Jadi seperti di busana sendiri itu mesin jahitnya juga mesin jahit berbasis industri seperti. Jadi ketika anak bekerja di garment ataupun di perusahaan besar, jadi mereka sudah tidak bingung bagaimana penyesuaian terhadap alat-alatan kan, karena di industri itu kan peralatan juga semakin canggih kan. Nah, alhamdulillah di sekolah kita itu juga mengikuti perkembangan peralatan yang ada di industri. Bahkan mungkin ada beberapa peralatan yang sudah di atasnya. Iya, industri seperti itu. Gitu. Nah, ini untuk bincang kejuaraan nih, Bu. Tadi kan sempat membahas sedikit lah ya tentang untuk kejuaraan. Ini untuk SMK 2 Boyolangu nih kejuaraannya pernah meraih apa saja sih, Bu? Selain ya tadi yang disebutkan tadi. Iya. Selain yang tadi di tahun-tahun sebelumnya kita juga pernah mendapatkan juara 1 di tingkat nasional, itu juga di bidang pastry ya. Terus kemudian juara 2
kuliner di tingkat provinsi, kemudian juga pernah mendapatkan juara 3 beauty terapi, bidang servis juara 2 juga pernah, juara 3 juga pernah. Jadi istilahnya kita kalau apa ya, berusaha untuk menggali potensi anak-anak itu, mengembangkan potensi anak-anak itu, kita memang berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak dan juga masyarakat seperti itu. Busana juga pernah juara 1, juara 2 seperti itu di tingkat provinsi. Intinya kita meskipun di daerah gitu, tetapi untuk semangat dan potensinya itu tidak kalah dengan anak-anak yang ada di kota seperti itu. Iya. Ada lagi nih Mbak, kalau juara itu selain yang kejuruan yang dipelajari di jurusan, itu kita juga kemarin di Tulungagung kita juga juara basket, juara 2 basket Bupati Cup kemarin, kita runner up. Kemudian untuk lomba batik di Blitar, nah di Blitar juara 1, 2, 3 itu dapat anak SMK 2 Boyolali Diborong ini Bu. padahal itu kejuaraannya di Blitar. Nah gitu. Nah terselip juara 4, yang kelimanya ini Boyolali lagi, SMK 2 lagi gitu. Ini yang terakhir belum yang kemarin sampai tidak cukup kalau etalase kita itu tidak cukup. Iya. Jadi selain kejuaraan yang istilahnya kejuruan, eskul ekstrakurikulernya anak-anak juga berkembang bagus. Silat juga ada ya, silat karate juga dapat juara. Ada juara 1, juara 2 di Tulungagung kemarin, belum lama juga. Iya. Nah. Sampai etalasenya tidak cukup ini. Iya, etalase nggak cukup kalau nampung piala-piala itu gitu. Oke. Lalu ini untuk ekstrakurikulernya selain pencaksilat apa aja, Pak? Pencak silat, kemudian batik ada, basket, kemudian voli, kemudian karawitan juga ada, musik. Tari itu ada. Tari juga ada. Iya. Kebetulan guru-guru kita itu multi talent juga. Ya. Meskipun beliau itu kadang-kadang guru apa itu bukan guru seni aja, tapi guru bahasa Inggris, ternyata pintar nari, pintar melukis, nah gitu. Sehingga kita untuk pembina eskul itu sudah kayaknya nggak usah susah-susah cari pelatih dari luar gitu. Kecuali yang memang keterampilan yang khusus, kita mengasahnya memang dibantu dari pelatih dari luar. Oke. Kalau untuk PBDB-nya nih Pak, mungkin dari Sahabat Bintara kan mendengarkan ini juga lumayan tergiur nih, sangat-sangat tergiur. Nah ini PBDB-nya bagaimana Pak? Jalurnya? Kita mulai dari karena sistem PBDB kita ada 3. Yang pertama dari afirmasi, yang kedua ada jalur zonasi, yang terakhir nilai potensi akademik. Ya. Dari sana insya Allah semua jurusan kuotanya terpenuhi, ya, gitu. Bukan hanya terpenuhi, tapi memang kebetulan melimpah ya, karena kita kan secara geografis lokasi kita di tengah kota. Secara potensi sekolah kita punya, non sewu ini gelar favorit kita juga punya, sehingga anak-anak kalau enggak ke SMK 2 Boyolali enggak nih ya, gitu. Ya alhamdulillah itu kepercayaan masyarakat kepada kita di SMK 2 Boyolali luar biasa dan kita apresiasi. Mudah-mudahan untuk anak-anak yang belum bisa tertampung di SMK 2 Boyolali tetap bisa mengembangkan ilmunya di sekolah-sekolah lain yang insya Allah kita di SMK 2 Boyolali juga siap untuk sharing dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita, seperti itu. Oke. Lalu ini sebelum kita tutup nih Pak, ini mungkin ada yang ingin disampaikan gitu untuk lebih detailnya mengenai SMK 2 Boyolali. Sebenarnya kalau profil SMK 2 Boyolali sendiri itu kalau kita ceritakan tidak cukup sehari semalam ya Bu ya. Gitu. Karena masing-masing jurusan itu punya potensinya, sehingga kalau kita cerita satu jurusan aja kita nggak habis, waktunya tidak akan cukup. Tapi saya punya pesan khusus bahwa SMK 2 Boyolali insya Allah siap untuk mencetak generasi Z nanti untuk menjadi penguasa, apa Bu? Bukan penguasa sih namanya,
generasi bangsa yang insya Allah sangat potensial di tahun 2045 nanti. Yang Amin. kita tahu 2045 itu adalah generasi yang ada sekarang, yang sekarang di SLTA, insya Allah nanti sudah berada di pucuk pimpinan bangsa ini. Ya, harapan kami dari SMK 2 Boyolangu nanti, kami akan berjuang sekuat tenaga bersama seluruh elemen masyarakat dan tentunya teman-teman dari manapun, mitra sekolah, stakeholder yang mendukung sekolah kami tetap semangat dan tetap bekerja sama dengan kami untuk bahu-bahu mencetak generasi bangsa yang insya Allah nanti menjadi pemimpin bangsa. Gitu, Mbak. Mungkin dari Ibu Waka ada yang ingin disampaikan? Ya, ini harapan kami juga SMK Negeri 2 Boyolangu ini juga bisa terus mempertahankan prestasinya dan juga bisa mengantarkan anak didik kita hingga lulus dan sukses bekerja. Alhamdulillah memang ketika kita mendapat kabar alumni kita sudah bekerja di A, B, C, itu kita rasanya juga senang sekali dan bangga sekali, dan memang banyak alumni-alumni kita yang sudah sukses dan alhamdulillah mereka juga tidak lupa dengan sekolah dan terkadang mereka juga berbagi ilmu kepada adik-adiknya ya. Terima kasih juga kepada alumni yang sudah berbagi ilmu kepada adik-adiknya sehingga memberikan motivasi yang lebih ke anak-anak, dan itu membuat apa istilahnya wawasan ke anak-anak, oh saya bisa mencapai kesuksesan seperti kakak-kakak alumni yang ada di SMK Negeri 2 Boyolangu. Mungkin itu, dan mohon dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak maupun stakeholder untuk terus bekerja sama membangun, mewujudkan visi misi dan mimpi dari SMK Negeri 2 Boyolangu Tulungagung. Terima kasih. Mungkin dari SMK 2 Boyolangu mempunyai yel-yel nih Pak, apa biasanya? Mau saya teriakkan ini ya, saya mau. Ada agak keras loh Mbak. Ya Bu, harusnya tadi sama-sama teman-teman itu. Teman-teman gitu ya. Ayo kita mulai. SMKN 2 Boyolangu, jaya jaya luar biasa. Oke. Nah, ini untuk sahabat Bintara yang ingin mendaftarkannya masih tahun depan ya Bu ya. Ini baru masuk. Ini untuk sahabat Bintara yang sudah kepo atau sudah cem-cem biasanya Pak. Sudah memboking apa sudah pengen masuk ke SMK 2 Boyolangu ini, silakan menghubungi website ya Pak. Ada website. Ada website, IG, Facebook juga ada ya Pak. Ya, bisa melihat-lihat atau bisa mengkepoin sosial medianya. Nah, ini untuk sahabat Bintara bisa langsung menghubungi apa lewat online apa offline pendaftarannya Bu? Kalau tahun-tahun pendaftaran seperti kemarin yang sudah berlalu ini, Iya. pendaftaran sistemnya sudah online. Iya. Nah, jadi kita mengikuti sistem yang dikembangkan di provinsi seperti itu. Tapi dari sekolah ini apakah menyediakan panitia untuk yang kan ada nih Bu, biasanya anak itu bingung mengenai online ini gimana gitu. Ada tetap Ya, disediakan. ada admin CS sekolah ya di situ, di media sosial gitu juga ada. Biasanya anak-anak itu pada DM di IG. Ya. Minta arahnya gitu. Iya, terus mungkin bisa chat ke admin ini seperti itu ya. Jadi kalau anak-anak sekarang kan ngetrennya TikTok sama IG ya gitu. Jadi ya biasanya anak-anak tanya-tanyanya di IG seperti itu, DM gitu ya. Oke, untuk Iya. sahabat Bintara enggak perlu ragu lagi. Iya, dan memang banyak semua kegiatan yang ada di sekolah kita upload juga di media sosial. Jadi jangan lupa juga kepoin ya IG kita ya SMK. Follow, like. Iya, follow like ya. Itu di SMKN 2 Boyolangu official gitu. Oke. Sekian cukup ya Bu ini untuk Ya, saya kira. sore hari ini. SMK 2 Boyolangu jaya jaya luar biasa. Oke, sekian dari saya. Allahumma fiqillah komentorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.